Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di kelas ekonometrika. Ini adalah pertemuan ke-14 ya, topiknya masih terkait dengan dummy variable. Jadi singkat saja supaya durasinya tidak terlalu lama, kita kali ini akan membahas dummy variable dari perspektif yang baru ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan dalam analisis regresi ya, variabel dependen itu kadang-kadang tidak hanya dipengaruhi oleh variabel yang skalanya rasio ya, seperti variabel kuantitatif misalnya, tapi dia juga kadang dipengaruhi oleh variabel kualitatif ya, dengan data skala nominal. Nah, contoh variabel dengan skala rasio itu apa? Seperti yang sering kita pelajari kan, misalnya itu pendapatan ya, dalam model konsumsi dan pendapatan, kemudian output atau PDB ya, kemudian harga price misalnya, kemudian juga biaya ya, kemudian contoh yang lain misalnya tinggi ya, bisa itu tinggi badan ya, tinggi macam-macam, tinggi pohon misalnya ya, kemudian juga suhu misalnya. Nah, itu semua adalah contoh variabel dengan skala rasio ya, datanya itu berskala rasio. Kalau variabel dengan data berskala nominal, contohnya saya juga sudah jelaskan kan kemarin, misalnya itu yang paling sering adalah jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan, kategorinya ada dua kan ya. Jadi jenis kelamin itu kategorinya ada dua, ada laki-laki dan perempuan ya, tidak ada yang ketiga, tengah-tengah itu enggak ada ya. Nah, kemudian ada ras, kemudian warna kulit ya, contoh lain itu adalah agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya. Kemudian kebangsaan ya, nationality, bisa juga letak geografis, kemarin misalnya di Jawa dan di luar Jawa, bisa juga kondisi politik ya, dan pilihan partai. Nah, ini adalah sifat-sifat alamiah variabel dummy. Lanjut. Nah, variabel dengan skala nominal atau variabel kualitatif biasanya menunjukkan ada atau tidaknya suatu atribut, misalnya laki-laki dan perempuan. Ya, salah satu cara untuk mengkuantifikasi terhadap atribut tersebut adalah dengan membangun variabel buatan yang bernilai 1 atau 0. Nah, nilai 1 itu menandakan adanya kepemilikan dari suatu atribut, dan nilai 0 menandakan tidak adanya atribut. 1 misalnya menunjukkan seseorang yang lulusan perguruan tinggi. 0 seseorang bukan lulusan perguruan tinggi ya. 1 itu kan dia atributnya lulusan perguruan tinggi ya. 0 itu dia bukan lulusan perguruan tinggi, artinya tidak ada atribut di situ. Nah, variabel yang mengasumsikan nilai 0 dan nilai 1 itulah yang dinamakan variabel dummy. Secara alamiah, model regresi dapat memuat regresor yang semuanya adalah variabel dummy atau variabel kualitatif. Nah, kalau dia semuanya memuat variabel dummy, modelnya itu dikenal dengan model analisis variance atau ANOVA ya. Analysis of variance. Oke, lanjut dulu. Nah, ini misalnya kita punya model seperti ini. Y itu YI ya, sama dengan beta 1 plus beta 2 D2I plus beta 3I D3I plus UI ya. Nah, di sini kita lihat ini namanya model analysis of variance. Kenapa? Karena dia hanya memuat variabel kualitatif ya, variabel penjelasnya itu hanya variabel kualitatif, tidak ada variabel kuantitatif ya. Boleh nggak seperti ini? Ya boleh saja ya.
boleh saja. Ini biasanya ya populer digunakan oleh peneliti di bidang-bidang ilmu sosial, misalnya bidang sosiologi, psikologi gitu ya. Kemudian riset-riset pasar gitu. Dia tidak menggunakan variabel kuantitatif di dalam model, makanya dia disebut sebagai analysis of variance atau ANOVA. Ini misalnya kita punya model Y itu rata-rata gaji guru ya pada negara bagian ke I di Amerika Serikat. Ini saya adaptasi dari bukunya Gujarati. Kemudian dummy 1 itu 1 jika negara bagian terletak di timur laut atau utara tengah. 0 itu sebaliknya jika negara bagian terletak di daerah lain. Dummy 2 itu 1 jika negara bagian terletak di selatan. 0 itu sebaliknya jika negara bagian terletak di daerah lain ya. Nah, kita punya model seperti ini. Setelah dilakukan estimasi ya, output excuse-nya dia akan menunjukkan seperti ini. Nah, kita lihat di sini itu D2 probabilitasnya adalah 0,51, D3 0,49. Jadi yang signifikan itu kan cuman interceptnya ya 0,000. Sementara yang dummy 2 dan dummy 3 nya itu dia tidak signifikan ya. Jadi ini artinya apa? Bahwa dummy 2 dan dummy 3 itu tidak terdapat perbedaan kan. Artinya itu dia tidak, kalau dia tidak signifikan berarti dia tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sama saja antara gaji yang di daerah timur laut atau utara tengah dengan daerah lain ya, atau rata-rata gaji di daerah selatan dengan daerah lainnya ya. Nah, di sini coba lihat ya, D2 sama dengan 1, D3 sama dengan 0 itu sama dengan beta 1 plus beta 2. Jadi rata gaji sekolah negeri daerah timur laut dan utara tengah itu sama dengan koefisien beta 1 plus beta 2 ya. Beta 1-nya mana tadi? Beta 1-nya adalah interceptnya ya, koefisiennya 47, beta 2-nya 1,56. Nah, tinggal ditambahkan saja. Itulah nilai rata-rata gaji guru sekolah negeri di daerah timur laut dan utara tengah. Di selatan juga begitu. Berarti apa? Beta 1 plus beta 3 kan koefisiennya ya, tinggal tambahkan saja 47,976 dikurangi 1,68. Itulah nilai rata-rata gaji guru sekolah negeri di daerah selatan. Jadi di sini kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara rata gaji guru di sekolah negeri timur laut dan utara tengah dengan rata gaji guru di daerah selatan. Nah, kita lanjut. Ini tadi adalah rata-rata gaji ya, gaji guru sekolah negeri pada 3 daerah tadi ya. Timur laut dan utara tengah itu 49,539. Di mana 47 ditambahkan dengan 1,56. Kemudian selatan itu 47 dikurangin 1,68, dapatnya 46,294. Kemudian yang barat berarti mana? Berarti sebesar koefisien interceptnya ya, yang ini tadi 47,976. Nah, kenapa di sini 48? Ini kan saya adaptasi dari Gujarati ya. Nah, ini estimasi yang saya lakukan sendiri. Kemungkinan besar terjadi perbedaan beberapa digit number ya, gara-gara mungkin software yang digunakan itu versinya berbeda atau gimana gitu ya, saya juga kurang tahu. Tapi ya ini interceptnya ya, ini adalah nilai interceptnya untuk yang barat ya. Nah, lanjut. Kemudian dalam
penggunaan variabel dummy yang kemarin ada yang namanya multi-collinearitas sempurna ya, atau biasa juga disebut dengan dummy variable trap, jebakan variabel dummy. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jebakan variabel dummy ini? Nah, contohnya gini, misalnya jika kita memuat 3 variabel dummy untuk model yang tadi ya, model yang ini tadi, ini mau kita bangun menggunakan 3 variabel dummy ya. Jadi timur laut dan utara tengah, barat dan selatan, tiga-tiganya mau kita masukkan sebagai variabel dummy. Misalnya kita bikin model seperti ini, YI sama dengan alpha plus beta 1 D1I plus beta 2 D2I plus beta 3 D3I plus UI. Ya, ini kan kita memasukkan semua kategori sebagai variabel dummy ya. Maka yang akan terjadi gitu ya, ketika kalian mau mencoba running di komputer, baik itu di eViews, di Excel, maka komputer akan otomatis menolak ya. Karena apa? Alasannya adalah terjadi multi-collinearitas sempurna ya. Kalau mau membuat 3 kategori seperti ini, jadikan dummy semuanya, itu bisa, tapi dengan cara gimana? Kita hilangkan interceptnya, alfanya itu kita hilangkan ya. Maka nanti modelnya dia akan jadi seperti ini ya. Nah, ini cara alternatif untuk menghindari jebakan variabel dummy. Ini interceptnya hilang ya, tidak menggunakan intercept lagi, tapi hanya menggunakan 3 kategori variabel dummy. Nah, kalau kita menggunakan model seperti ini, maka gitu ya, masing-masing koefisien beta 1, beta 2, beta 3 itu nanti akan mencerminkan nilai gaji rata-rata di setiap kategori daerah tadi. Beta 1 itu untuk di daerah timur laut dan utara tengah. Beta 2 itu untuk yang beta 1 itu untuk yang di barat ya, beta 2 untuk timur laut dan utara tengah, dan beta 3 itu untuk selatan. Nah ya, ini saya ambil juga dari Gujarati. Model misalnya tadi kita ubah ya, dummy satunya itu jadi daerah yang lokasinya misalnya di barat ya, D2 itu timur laut, utara dan tengah, kemudian timur laut dan utara tengah, D3 itu adalah di selatan. Nah, kita lakukan estimasi, maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah, ingat tadi ya, masing-masing koefisien ini yang 48,014, 49,538, 46,29 itu mencerminkan nilai rata-rata dari setiap gaji gitu ya, gaji guru yang ada di Amerika, khususnya yang berada di wilayah 3 kategori tadi. Oke, ini nilai untuk barat, rata-rata untuk barat, ini rata-rata untuk timur laut dan utara tengah, dan ini rata-rata untuk selatan. Nah, ini adalah alternatif kalau kalian mau menghindari multi collinearitas sempurna ya. Lanjut. Nah, sehingga ada pertanyaan kan ya, muncul pertanyaan, kira-kira metode mana yang lebih disukai peneliti, menggunakan dummy untuk setiap kategori ya tanpa intercept seperti ini tadi, atau menggunakan aturan kemarin yang M-1. Jadi kategorinya itu M, jumlah dummy-nya mengikuti rumus M-1 gitu ya. Berapa besar kategorinya? 3, kemudian dikurangi 1, jadi dummy-nya itu cuma 2. Dengan ini namanya model dengan intercept ya. Mana yang lebih baik, tanpa intercept atau dengan intercept ya. Nah, sayangnya gitu ya, model ANOVA dalam bidang ekonomi itu tidak umum digunakan. Biasanya dalam kebanyakan riset atau penelitian ekonomi gitu ya, model regresi itu kebanyakan itu terdiri dari beberapa
variabel penjelas. Nah, variabel penjelasnya itu ada variabel kuantitatif dan ada variabel kualitatif. Untuk yang variabel kualitatif saja gitu ya, itu tidak umum digunakan di dalam penelitian di bidang ekonomi. Makanya saya bilang tadi, ANOVA ini lebih umum digunakan di dalam bidang sosial seperti sosiologi gitu ya, psikologi, bidang pendidikan dan riset pasar. Nah, model yang terdiri dari variabel kuantitatif dan kualitatif ya, yang biasa digunakan oleh para ekonom itu disebutnya adalah model analisis covariance atau ANCOVA. Kalau tadi ANOVA, kalau ini adalah ANCOVA. Model ANCOVA merupakan lanjutan dari model ANOVA ya. Fungsinya apa? Untuk memberikan suatu metode statistik untuk mengontrol pengaruh dari regresor kuantitatif yang disebut juga sebagai covariat atau variabel kontrol gitu ya. Nah, kita akan lihat modelnya. Ini di pertemuan yang kemarin ya, video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa model ANCOVA ini sebenarnya adalah model yang membedakan intercept dan slope ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Di sini kita punya model YI itu sama dengan beta 1 plus beta 2 D2I plus beta 3 D3I plus beta 4 XI plus UI. Nah, perhatikan di sini ada dua kategori dummy dan satu variabel kuantitatif ya, dimana X itu ini masih model kita adaptasi dari model yang tadi. Y itu rata-rata gaji guru, X itu kita tambahkan ya, dalam model ini kita tambahkan pengeluaran untuk sekolah negeri per siswa. Jadi ini pengeluarannya adalah pengeluaran publik untuk sekolah negeri, dihitungnya per siswa. Ya, D1 mesti sama jika negara bagian itu terletak di timur laut atau utara tengah. D2 jika negara bagian terletak di selatan. Nah, sebelah kanan sini adalah output hasil regresi ya, EFUS yang sudah saya lakukan. Nah, kita lihat di sini pengeluaran. Pengeluaran dia signifikan ya, di alfa 5%. Koefisiennya itu sebesar 2,34. Ini artinya gitu ya, karena di sini pengeluarannya itu per siswa, maka kita bisa mengartikan bahwa ketika pengeluaran publik untuk bidang pendidikan per siswa itu naik $1 gitu ya, maka rata-rata gaji guru di negara bagian itu akan naik sebesar $2,34 ya. Dia pengaruhnya sangat signifikan. Nah, sementara untuk dummy-nya, dummy 1 dan dummy 2 dan dummy 3 itu dia tidak signifikan ya. D3 ini dia signifikan di angka 10%, tapi kalau di alfa 5% dia tidak signifikan. Nah, kalau misalnya ini kemarin ada pertanyaan juga ya, Pak, alfa itu ditentukan dari mana gitu ya? Apakah dari jumlah variabel? Nah, alfa ini bukan ditentukan dari banyaknya jumlah variabel, tapi alfa ditentukan sendiri oleh peneliti gitu ya. Makanya biasanya kan peneliti sudah menyatakan bahwa alfa yang digunakan itu berapa, misalnya 5%, yang umum itu kan 5%. Ya, makin besar alfanya misalnya 10%, maka tingkat kesalahannya itu juga akan semakin besar ya, margin of errornya. Nah, kalau di soal biasanya alfanya itu sudah ditetapkan ya. Ada juga kan yang nanya kemarin, kalau di soal nanti gimana Pak alfanya? Kita untuk menentukan dia signifikan apa enggak, nanti alfanya sudah ditentukan. Nah, kalau kita menentukan alfanya 5%, D2 dan D3 ini sama-sama tidak signifikan ya. Ini sebenarnya tidak mengherankan ya. Artinya apa? Kalau dia tidak signifikan dua-duanya, berarti tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan rata-rata gaji guru di daerah dummy 1 dan dummy 2. Nah, model ini kelemahannya sebenarnya di situ.
Kenapa dia tidak berbeda? Karena apa? Karena dia tidak mengkaitkan dummy ini dengan pengeluaran tadi gitu ya. Jadi dia tidak menginteraksikan dummy dengan pengeluaran. Ini hanya untuk membedakan intercept kemarin kan. Nah, ada nggak model yang bisa melihat apakah dia misalnya ada apa perbedaan atau tidak di dummy-nya ini ya. Nah, model yang bisa melihat itu kemarin contohnya adalah model pembeda intercept dan pembeda slope ya. Nanti akan kita bahas di bawah. Nah, ini ya. Ini adalah summary dari rata-rata gaji guru yang kaitannya dengan pengeluaran publik untuk pendidikan persiswa tadi. Kita lihat di sini. Dia interceptnya lihat ya, kemiringan sama kan, slope-nya dia sama ya, rata-ratanya dia berbeda, interceptnya berbeda, tapi dia tidak signifikan kan tadi ya, perbedaannya itu tidak signifikan. Nah, slope-nya sama, kemiringannya sama ya. Di barat itu perbedaan slope-nya itu sama-sama barat dengan timur laut dengan selatan itu sama-sama 2,34 ya, sebesar ini tadi ya, sebesar koefisien dari pengeluaran. Nah, ini adalah model pembeda intercept dan pembeda slope ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Dia dalam model ini ada yang namanya apa, interaksi antara variabel dummy dengan variabel kuantitatifnya ya. Nah, di sebelah kanan sini ini ada alternatif variabel dummy untuk uji Chow ya. Buka nanti halaman 363. Ini modelnya adalah model tabungan pendapatan. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, di gambar yang A ini, grafik A ini intercept dan slope-nya dia tidak berbeda ya. Kemudian yang B itu slope-nya sama tapi intercept-nya berbeda. Yang C intercept-nya yang sama, slope-nya dia berbeda gitu ya. Nah, kalau yang D dia intercept dan slope-nya sama-sama berbeda. Pengujian dalam model ini nanti dia akan menghasilkan salah satu dari grafik ini. Nah, ini adalah contoh model regresi dummy variable yang memasukkan interaksi antara variabel dummy dengan variabel kuantitatifnya ya. Di sini kita misalnya punya model YT sama dengan A1 plus A2 DT plus beta 1 XT plus beta 2 DT dikalikan dengan XT plus UT ya. Jadi ini interaksinya. Ingat kemarin A2 itu dia sebagai intercept diferensial dan beta 2 di sini dia sebagai kemiringan slope-nya ya. Jadi ini kemiringan slope-nya. Nah, Y itu adalah tabungan, X itu pendapatan, T-nya itu waktu, dummy-nya. Nah, dummy-nya di sini kita lihat 1 itu untuk observasi pada periode 82 sampai 95. 0 itu adalah lainnya ya. Misal observasi pada 1970 sampai 1981. Jadi di sini struktur datanya itu seriesnya itu ada berapa tahun ya, kita hitung saja dari 1970 sampai dengan 1995 ya, kira-kira ya 16 tahun. Nah, ini dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena dalam rentang waktu dari 70 sampai 95 gitu ya, yang mempengaruhi tabungan ya, modal tabungan pendapatan masyarakat di Amerika Serikat itu ada banyak faktor gitu ya. Contoh
Contohnya misalnya terjadi krisis seperti yang saya bilang kemarin, atau misalnya terjadi perubahan kebijakan ya, dari misal adanya transisi pemerintahan dari yang lama ke yang baru. Nah, makanya dia dibedakan 1970 dan 82 sampai 95. Sebelah kanan ini adalah output hasil regresi menggunakan eFuse ya yang saya lakukan. Di sini kita lihat dummy-nya itu signifikan kan di alpha 5%. Artinya apa? Bahwa memang terdapat perbedaan ya antara observasi pada periode 70 sampai 81 dengan periode 82 sampai 95 gitu ya. Ini kan tadi adalah intercept diferensial ya, pembeda ya. Artinya di sini apa? Koefisien ini 152 itu mencerminkan apa? Bahwa di tahun observasi periode 82 sampai 95 itu tabungannya dia lebih tinggi dibandingkan dengan periode 1970 sampai 1981. Ya, lebih tingginya sebesar apa? Sebesar koefisien ini 152,47. Nah, sementara untuk pendapatan ya dia juga signifikan kan di alpha 5%. Ya, hubungannya apa? Dia dengan tabungan. Hubungannya adalah positif. Maka ketika pendapatannya naik misalnya 1%, anggaplah gitu ya, karena ini satuannya tidak ada, maka tabungannya akan naik sebesar 0,08%. Ya. Nah, kemudian untuk dummy interaksi dummy dengan variabel pendapatan, kita lihat dia juga ternyata signifikan. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang di kedua periode itu model regresi kita ini dia artinya berbeda ya. Artinya dia berbeda. Nah, ini fungsinya untuk apa? Biasanya kita melakukan prediksi atau estimasi yang terkait dengan misalnya kebijakan ya. Misalnya kebijakan sebelum dan sesudah ya. Sebelum krisis, sesudah krisis, atau kebijakan misalnya sebelum adanya Raskin, setelah adanya Raskin ya. Ya seperti itu kira-kira fungsi dari variabel dummy yang menginteraksikan antara dummy variabel dengan variabel penjelas. Nah, di sini kita lihat ya, dia tadi sebagai pembeda intercept dan slope. Regresi tabungan pendapatan di periode 1970 sampai 1981 rata-ratanya dia akan sama dengan gitu ya, Y hat sama dengan 1,0160 plus 0,0830. Kemudian rata-rata tabungan di periode 1982 sampai 1995 itu akan sebesar ini ya, 1,016 plus 152 plus 0,803 dikurangi 0,055 ya, atau sama dengan 153,494 plus 0,0148. Ini jelas berbeda ya model regresi. Nah, ini yang juga sering disebut dengan uji Chow ya. Ini jadi ada uji Chow. Uji Chow ini dia membedakan ini tadi intercept dan slope dari model regresi dengan variabel dummy. Ya, saya kira sampai di situ dulu ya. Kita masih ada satu pertemuan, mudah-mudahan nanti bisa saya upload lagi video pembelajarannya ya. Sehat selalu, pantengin terus channelnya EduTube ID. Sampai jumpa.